Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sahabat, ketika saya bertanya pada Dewi, istri saya, apa ya kira-kira obat kegelisahan hati ini? Dia bilang, kenapa nggak coba baca dan resapi Asmaul Husna? Asmaul Husna, kok Asmaul Husna? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung tanya pada Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu. Amin. Amin. Ustadz, apa peran dan keistimewaan Asmaul Husna dalam kehidupan manusia, terutama yang mencari ketenangan dalam hidup, Ustadz? Nah, ini sempat kita bahas dulu. Ini syutingnya di rumah lo nih, gue masih ingat waktu itu. Dalam kajian tasawuf itu dikenal satu ungkapan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa-siapa yang dapat mengenal dirinya, maka sebenarnya dia dapat mengenal Tuhannya. Kita ini yang terdiri dari jasad, nyawa, dan ruh. Ruh ini, nyawa ini berasal dari Allah. Sehingga sebetulnya sifat-sifat Asmaul Husnanya Allah itu terbawa, ada di dalam ruh kita, ada di dalam diri kita. Tentu pada level manusia. Jadi kalau Allah levelnya maha pengasih, maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalam level manusia kita menjadi orang yang penyayang, menjadi yang pengasih. Kalau Allah maha kaya, kita jadi orang kaya. Kalau Allah maha pemaaf, kita jadi pemaaf gitu. Tapi sebenarnya tugas kita adalah ketika kita berhasil mengendalikan dan mengalahkan nyawa kita, nafsu kita di dalam diri kita ini, maka muncullah sifat-sifat Asmaul Husnanya Allah itu terpantulkan, tercermin dari dalam diri kita. Sehingga kita jadi menjadi seperti Islam yang berjalan di pasar-pasar, Islam yang berjalan di muka bumi, karena perilaku kita adalah cerminan dari Asmaul Husnanya Allah. Ini itu sebabnya makanya kita menjadi penting kalau dalam kajian tasawuf yang tempat lain disebutkan, tugas kita adalah bagaimana menerapkan seluruh Asmaul Husna kita itu di dalam perilaku kita. Kita tahu Asmaul Husna, kita kenal ada 99 nama Allah dalam Asmaul Husna. Itu kalau kita satu persatu kita coba fahami dan kita terapkan dalam perilaku kita, wah, kita itu jadi orang yang insya Allah akhlakul karimah. Baik itu ya, Wid. Ahlakul karimah, sifat yang baik dan terpuji. Ustadz, Jumat lalu ceramah khotib adalah mengenai sifat kasar dan emosi. Beliau berkata, walaupun tidak boleh mengatakan pasti karena kepastian hanyalah milik Allah yang Maha Tahu, tapi khatib ini memberanikan diri untuk berkata bahwa orang yang sholat namun masih bersifat kasar, maka sholatnya dipastikan tidak benar. Nah, karena menurut beliau, sholat itu menjadikan orang tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga sholat ini membuat kita juga merendahkan diri dan menghilangkan sifat kasar atau sombong. Bagaimana menurut Ustaz? Itu hebat banget khotbah Jumatnya berarti. Itu ilmu dalam, bos. Karena sholat itu tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu adalah benteng. Sholat itu adalah cara Allah mendidik kita agar kita terjauhkan dari fakhsya wal munkar, dari perbuatan buruk dan perbuatan jahat, benar. Itu sebabnya orang-orang yang masih emosinya belum bisa terkontrol dengan baik, orang-orang yang masih terdorong untuk melakukan fakhsya wal munkar itu, maka sebenarnya sholatnya itu perlu diperbaiki. Dalam ilmu tasawuf, pengertian sholat diperbaiki itu bukan gerakan sholatnya yang diperbaiki, bukan bacaannya difasihkan, bukan. Tapi dalam ilmu tasawuf yang disebutkan memperbaiki sholat itu adalah menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Bukan sekedar tata caranya yang benar, tapi bagaimana kita menegakkan sholat itu di dalam diri kita.
Nah, sehingga setiap kalimat yang kita baca itu benar-benar kalimat yang kita yakini kebenarannya. Ini baru muncul ruh dari bacaan kita itu. Misalnya kita ambil contoh yang paling gampang lah. Kalau habis sholat, kalau habis wudhu, kita selalu baca doa kan. Doanya tapi kita baca kebanyakan. Most of the time lah. Paling nggak buat saya. Selama umur hampir 60 tahun ini, kali saya baca sekian kali baca doa setelah wudhu itu, tapi nggak membekas. Kecuali kemarin. Tiba-tiba saya membaca itu membekas sekali. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Wahai Allah, masukkan aku ke dalam orang-orang yang bertaubat dan masukkan aku ke dalam orang-orang yang bersih. Ini yang kita maksud memperbaiki sholat itu. Nih contohnya kayak begini nih. Berapa sering kita baca Al-Fatihah? Berapa sering kita baca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil. Benar gak? Berapa kali kita baca At-Tahiyat? Tapi nggak membekas di dalam jiwa kita. Karena yang bergerak, yang membaca hanyalah mulut dan bibir kita. Tapi begitu kita bacanya dengan wahai Allah, masukkan aku ke dalam orang-orang yang taubat. Masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang bersih dari segala dosa-dosa itu. Kita jadi membacanya, ya Allah. Nah, inilah yang kita maksud sebetulnya dengan memperbaiki sholat. Nah, kalau kita sudah berhasil memperbaiki sholat kita, di mana tiap-tiap bacaannya itu kita imani, bukan aja kita ngerti loh. Kalau ngerti mah ngerti. Iya karena abudu, iya karena stain. Kita ngerti. Tapi ngerti sama mengimani dua hal yang sangat jauh nih. Bener. Nah, yang dimaksud itu adalah kita mengimani tiap-tiap apa yang kita baca, sehingga kita sholat itu jadi kayak kangen gitu. Bener kan? Sholat tuh kayak kangen tuh, pengen tuh. Ambil contoh ini biar kalau yang orang awam lebih ngerti ya. Kita sering kan dengar satu lagu misalnya apa sebut lagu. Misalnya kita satu lagu gitu. Tapi ketika lagu itu kita nyanyiin sendiri, itu beda rasanya. Ketika lagu itu kita nyanyiin rame-rame di sebuah konser musik. Ngerti gak? Nah, waktu kita nyanyiin lagu itu rame-rame di sebuah konser musik, kita dapetin ruhnya. Sedangkan waktu kita nyanyi sendiri, itu cuman lagu gitu aja. Nggak dapet ruhnya, nggak bergetar gitu, bener gak? Waktu kita kan nyanyi Indonesia Raya mulai dari SD, bos, bener gak? Tiap upacara bendera di sekolah tiap hari Senin, ya nyanyi Indonesia Raya. Tapi waktu kami dulu pertama kali tinggal di luar negeri, bener gak? Lalu upacara bendera 17 Agustusan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, dihadiri cuma sekitar 20 orang, lalu kita naikin, itu lagu Indonesia Raya, nangis men, bener gak? Nah ini, karena pada saat itu kita terjadi interaksi itu. Nah, begitu juga dengan sholat kita. Jadi mudah-mudahan kita bukan sekedar baca, kita bukan sekedar sholat, bukan sekedar ngerjain sholat, tapi kita mengimani setiap bacaan yang kita baca itu, sehingga terjadilah interaksi antara ruh kita dengan ruh bacaan itu. Itu bacaan itu ada ruhnya, bos. Ada ruhnya. Nanti yang nolongin kita waktu di akhirat ya itu bacaan-bacaan itu bersaksi ntar ruhnya, aku disenangi oleh orang itu, Allah jangan diganggu. Gitu. Back to you, Fit. Udah kelewat dalam tuh. Ya udah, kita kembali ke Asmaul Husna dulu deh. Ustadz, dalam doa yang dikirim oleh orang-orang atau sahabat ke kita, mungkin di WA atau yang lain gitu ya, suka dicantumkan nama-nama Allah yang diambil dari Asmaul Husna. Seperti misalnya ya Fatah, ya Razak. Nah, bagaimana cara memilah-milahnya, Ustaz? Nah, Asmaul Husna itu ada 99 jenis, dan masing-masing itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Ada makna-makna yang menunjukkan bagaimana maha lembutnya Allah, maha kasihnya Allah. Tapi ada juga Asmaul Husna yang menunjukkan bagaimana dikdayanya Allah, bagaimana perkasanya Allah, bagaimana kuatnya Allah. Ini ada. Nah, ini harus kita racik. Ketika kita menghadapi suatu masalah tertentu atau situasi tertentu, maka kita rujuklah Asmaul Husna yang relevan dengan konteks keadaan yang kita hadapi. Tiap orang punya Asmaul Husna favorit masing-masing. Bener gak?
Dulu ya waktu saya masih SD itu kita belajar ini dan Asmaul Husna favorit saya karena dulu Ustadz yang ngajarnya dulu adalah mengijazahkan Asmaul Husna ini, maka saya selalu baca yang diijazahkan itu, yaitu Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Itu aja terus. Karena itulah yang saya diajarkan oleh guru dan itu yang diijazahkan. Sehingga yang dibaca Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim terus seharian penuh. eh, di setiap kesempatan baca seperti itu terus, benar nggak? Sampai pada satu saat ketika kami udah punya anak 3 orang waktu itu, kemudian kita belajar lagi dari guru berikutnya, kemudian kita diijazahkan hal yang lain lagi waktu itu eh, untuk baca eh, kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, benar nggak? Pada saat itu saya nanya sama gurunya itu, saya setiap ini selalu bacanya Ya Rahman Ya Rahim. Ini mana yang harus saya latih saat ini? Yang la ilaha illallah atau yang gurunya bilang untuk saat ini karena lagi belajar yang la ilaha illallah, baca yang la ilaha illallah dulu, bener ya? Yang itu ntar kalau udah ini diijazahkan itu boleh baca lagi, bener gak? Berarti saya udah dapat 2, bener gak? Kemudian kita belajar lagi. Sehingga setiap orang punya favoritnya sendiri. Favorit saya sekarang adalah Ya Fattah Ya Razak, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Hamidum Majid, Ya Wasi'al Maghfirah, Ya Sami'ul Alim. Bener. Ini rangkaian yang baru segitu doang tuh dapatnya tuh. Tapi dapatnya lama karena tiap-tiap bacaan kita diajarkan oleh guru untuk bukan yang memahami ya, tapi mengimani apa yang kita baca. Jadi waktu kita baca Ya Fattah Ya Razak, kita mengimani bahwa Allah lah yang maha membuka pintu-pintu itu, bahwa Allah lah yang maha memberikan semua rezeki itu. Waktu kita baca Ya Rahman Ya Rahim, kita mengimani bahwa Allah itu pasti sayangnya sama manusia, pasti kasihnya sama manusia. Waktu kita baca Ya Ghani Ya Mughni, kita juga mengimani bahwa Allah lah yang maha kaya dan membuat orang jadi kaya. Benar. Waktu kita baca Ya Hamidum Majid, maka kita juga mengimani bahwa Allah lah yang maha terpuji, maha, benar ya? Begitu juga yang Wasi'al Maghfirah, yang Sami'ul Alim. Jadi setiap orang itu kan kita punya karakter masing-masing, bener gak? David punya karakter gini, saya punya karakter gini. Kadang-kadang kita merasa cocok sama yang ini nih, bener gak? Kadang-kadang orang lain merasa cocok sama yang itu. Dan tentunya untuk bisa bukan sekedar baca 1000 kali, baca 500 kali, bukan sekedar gitu. Tapi lebih daripada itu sebetulnya adalah bagaimana ketika kita baca, kita mengimaninya, sehingga terjadilah interaksi antara ruh kita dengan ruh bacaan yang kita baca itu. Baik David. Betul Ustadz. Saya pun merasa terkadang itu hanya terucap di bibir, bahkan tidak masuk ke hati pun gak sampai. Betul-betul masih panjang perjalanan pelajaran kita ini Ustadz. Maksudnya untuk saya ini Ustadz. Insya Allah belajar. Nah Ustadz, oleh karena itu mohon jelasin sedikit lebih dalam lagi mengenai mengimani ini. Apa ini Ustadz? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tahapan-tahapannya kan. Tahapannya kita bisa baca kayak orang bisa baca. Kayak burung beo saya kalau saya latih baca Assalamualaikum dia juga bisa, bener gak? Tapi belum tentu dia ngerti, bener gak? Atau kayak anak umur 5 tahun, 4 tahun hafal Quran, bener gak? Dia hafal Quran, tapi belum tentu dia memahami dengan baik apa yang dibacanya, benar. Jadi yang pertama kita baca, kita bisa bacanya. Yang kedua adalah kita memahami artinya. Oke, artinya kita pahami. Tapi memahami aja juga belum cukup. Kita harus setelah memahami, merasakan sendiri apa yang kita pahami itu. Kita nggak bisa ngerti apa maknanya Ya Fattah Ya Razak sebelum kita sendiri merasakan kondisi itu, sehingga kita bilang, ya Allah, ini toh maknanya Ya Fattah Ya Razak.
Kita nggak punya duit sama sekali, misalnya kita lagi nggak ngerti, nggak tahu gimana caranya. Tahu-tahu Allah bukakan jalan. Lalu kita ngelihat ada celah, bener gak? Lalu Allah berikan rezeki itu. Nah ini kalau boleh belok dikit nih. Kalau ada yang nanya, bagaimana ada orang mau nikah, bener gak? Tapi kayak ada tembok yang ngalangin, nah bener gak? Lalu terobos tuh tembok, bener gak? Karena di balik tembok itu ada rezeki yang besar, bener gak? Kalau temboknya ketebelan, cari pintunya lebih enak masuknya, nggak usah kejedot-jedot, bener gak? Ini baru kita memahami, ya Allah, ini loh maknanya ya Fattah, ya Rozak, bener gak? Ya Ghani, ya Mukni. Kalau cuma ngomong gitu juga nggak bisa. Tapi kalau kita udah merasakan bagaimana Allah itu maha kayanya, ketika kita dilimpahkan berbagai rezeki oleh Allah bertubi-tubi, benar gak? Sehingga Allah yang maha kaya itu membuat kita jadi kaya. Kalau bukan karena Allah nggak bakal kita bisa kaya, benar gak? Nah, kita jadi, ya Allah, ini tuh maknanya ya Ghani, ya Mukni, benar. Dan begitu seterusnya. Itu sebabnya kuncinya dalam ilmu. Ini kita waktu yang itu udah pernah bahas kan, ada beda antara ilmu tasawuf dengan ilmu tarekat, benar gak? Di dalam ilmu tarekat ini adalah metode latihannya supaya kita bisa membersihkan diri kita. Sedangkan ilmu tasawuf adalah bagaimana kita memahami maknanya. Itu sebabnya dalam ilmu tarekat diajarkan baca sekian puluh kali, sekian ratus kali itu untuk melatih. Benar gak? Untuk melatih. Dalam ilmu tasawuf kita bukan saja melatih supaya berapa ratus kalinya, tetapi kita memahami karena kita udah mengalami sendiri. Sehingga kita naik dari mulai yang, waktu itu masih ingat gak? Yang ilmu yakin naik jadi ainul yakin, masuk lagi hakul yakin. Nah kalau kita udah hakul yakin, itu yang kita sebut. Kita telah benar-benar memahaminya. Karena kita sendiri udah mengalaminya. Ketika kita udah mengalaminya berulang kali, baru kita masuk pada ilmu kamalul yakin. Pada saat itulah sebetulnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau betul-betul bertakwa kepada Allah, maka engkau akan menjadi seperti burung-burung yang terbang pada pagi hari dengan perut yang kosong, kemudian pulang kembali dengan perut yang penuh. Nggak pernah dia mikir khawatir tentang rezeki, nggak pernah dia bawa satu karung beras taruh di rumah. Bagaimana tentang besok? Besok ada lagi ceritanya, men. Gitu. Back to you, Fit. Lain hari, lain rezeki. Ustadz, nah sahabat bertanya, sedekah harta yang terbaik itu seperti apa sih Ustadz? Kalau itu mah ada hadisnya tuh, Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman seorang di antara kalian. Atau dalam yang lainnya sebutkan, laisa minni, enggak termasuk bagian dari kami. Orang-orang yang belum bisa memberikan sedekahnya sesuatu yang sangat dicintainya. Ini men. Yang puncak dari segala puncaknya itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang beliau menyedekahkan atau mengorbankan, memberikan sesuatu yang paling cintainya, yaitu anak yang sendiri, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi sedekah harta yang paling baik adalah menyedekahkan harta yang paling kita cintai, men. Susah, men. Tapi bisa kalau kita latihan, bener gak? Waduh, berat Ustadz. Iya. Dan ini ada sahabat pun bertanya, bagaimana apabila ada orang yang memandang rendah atau memandang sahabat ini sebelah mata hanya karena sahabat kita ini tidak punya harta, Ustadz? Sebodoh teuing tuh, AM what AM, bener gak? Kita adalah kita kan. Peduli amat orang rendahin kita, selama bukan Allah yang merendahkan kita. Nggak apa-apa, biarin aja. Hidup muter ini, bener ya? Kan hidup muter, kadang-kadang dia kaya, suatu saat dia bisa miskin juga. Kalau dia nggak miskin secara harta, suatu saat bisa jadi dia memerlukan bantuan kita, ya kan? Dalam artian dalam bahasa Arab itu namanya miskin juga, karena dia memerlukan bantuan kita untuk sesuatu yang kita miliki. Jadi jangan pernah khawatir kalau kita dipandang rendah oleh manusia lainnya. Yang penting kita nggak dipandang rendah oleh Allah. Kalau kita terus memahami hal ini, bahwa inna akramakum atqakum,
bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling baik ketakwaannya, maka kita tidak akan pernah merasa tersinggung oleh orang-orang yang merendahkan kita. Di episode yang lalu kita udah pernah bahas, Allah berfirman dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan engkau merasa dirimu suci, huwa a'lamu bimanittaqo, sungguh Allah lah yang mengetahui ketakwaan masing-masing kalian. Udah tenang aja, bismillah dah. Oke. Nah, ini satu lagi nih Ustadz. Tadi udah dijawab juga sih tentang anak muda yang mau kawin tapi nggak punya duit. Katanya seperti nabrak dinding, nabrak tembok. Mungkin ini kena calon mertua yang ngelihat sosial status nih. Nah Ustadz, mohon nasihatnya secara tasawuf. Ya kalau tasawuf kayak tadi, itu dindingnya tabrak aja terus. Biar dindingnya jebol, karena di balik dinding itu ada rezeki ya, keberkahan yang sangat besar. Tapi kalau cara yang lebih pinter mah cari pintunya supaya bisa masuk tanpa harus ngejebol dindingnya. Nikah aja. Biar kata miskin juga nikah aja, ntar Allah janjiin, Allah yang akan memkayakan, Allah yang akan memberikan rezeki kepada pasangan-pasangan yang menikah itu. Coba deh kita pikir secara logika aja. Kita miskin, takut kawin. Kenapa takut? Kawin aja. Siapa tahu kaya, bener gak? Daripada kita nunggu jadi kaya. Habis kaya kita kawin. Habis kawin kita miskin. Bener gak? Nah kan hidup gak ada jaminan. Kan muter. Banyak, saya punya banyak teman. Anak orang kaya kawin sama anak orang kaya. Awalnya dikasih oleh orang tuanya masing-masing harta untuk bekal pernikahannya. Tapi dalam tempo 5 tahun hartanya habis. Bener gak? Mulai mereka harus menjalani hidup sebagai orang miskin, suami istri, bener gak? Nah, di sini kita lihat, bener gak? Bahwa harta itu ya, seperti Sayyidina Ali bilang, kalau dipakai habis, bener gak? Tapi kalau kedua pasangan ini terus istiqomah dan yakin bahwa ada Allah yang mengatur semua rezeki yang ada, mereka berdua bisa menjalani kehidupan yang sulit itu, dan kemudian akhirnya teman-teman saya yang saya lihat juga, akhirnya mereka bisa kembali menjadi orang kaya lagi, bener gak? Habis kaya ntar miskin lagi, habis miskin bisa kaya lagi. Tenang aja, jalanin aja hidup, men. Kebalikannya nih Ustadz, kita sebagai calon mertua Ustadz, anak kita perempuan mau kita nikahkan, apa kriteria kira-kira calon menantu yang nanti kita bisa ikhlaskan anak kita kepada mereka? Kalau kita beli saham, ya saham nih. Kalau sebagai ekonomi, kalau kita beli saham, lihat prospeknya, men. Bisa jadi dia sekarang miskin, tapi prospeknya bagus. Benar nggak? Nah, prospeknya bagus, yang pertama kita lihat tentu akhlaknya, benar nggak? Karena dengan akhlak yang bagus, kita bisa prospeknya ke depan bagus nih. Ntar cucu kita jadi punya akhlak yang bagus juga. Anak kita yang udah kita besarin sekian lama, itu 10 tahun, nah, nanti bisa jadi prospeknya bagus juga. Dari segi akhlaknya. Yang kedua, kita lihat juga prospeknya dari segi keilmuannya bagaimana. Nah, keilmuannya, nah, dengan ilmu yang baik mereka bisa menjalani hidup dengan pengetahuan yang cukup. Dan yang paling penting lagi sebetulnya kesabarannya. Kita bisa pinter, kita bisa jadi orang baik. Tapi kalau kita nggak sabar, namanya juga hidup, men. Namanya juga orang baik kadang-kadang ketika dia ditimpa masalah bertubi-tubi, akhirnya dia kebaikannya habis juga kesabarannya. Jadi sabar itu adalah satu sikap yang untuk menyempurnakan, melengkapi apa-apa yang kita lihat untuk prospek kita. Udah, men, kalau emang jodohnya mah kawin aja. Di daerah tertentu di Indonesia ya, itu bahkan ada tradisi. Karena temboknya itu kelewat tebel, itu ada tradisi kawin lari. Jadi calon mempelai wanitanya itu dibawa lari. Walaupun semuanya udah direkayasa sebetulnya. Nanti tinggalin surat di dalam lemari bahwa saya lari, saya ada di rumah anu, biasanya gitu. Nah itu karena kalau diikutin secara adat, nggak sanggup untuk memenuhi persyaratan adat yang mesti begini, begitu, bener gak? Udah bismillah dah, nikah aja.
Saya juga gitu dulu, saya juga. Bismillah. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.